Pemirsa, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Hal ini menimbulkan polemik di masyarakat dan tidak sedikit yang menyatakan keberatan dan menolak program tersebut. Salah satunya dari kalangan pengusaha, yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan Ketua Umum APindo, Ibu Sinta Kamdani. Bu Sinta, selamat siang. Selamat siang. Bu Sinta, kenapa APindo menolak adanya PP 21 tahun 2024 ini, Bu? Ya, jadi sebenarnya ini sudah semenjak undang-undangnya ya di Undang-Undang Nomor 4 itu tahun 2016, memang APindo sudah pada waktu itu sudah menyuarakan dan memberikan masukan ya kenapa kita tidak bisa mendukung penambahan iuran TAPERA ini. Jadi sebenarnya pertama kita mesti lihat bahwa saat ini sebenarnya PP nomor 21 2024 ini sudah menjadi duplikasi dengan program sebelumnya, yaitu kita tahu BPJS Ketenagakerjaan ini ada ya program JHT, dan program JHT itu 30% bisa dipakai untuk manfaat layanan tambahan atau MLT yang bisa dipakai untuk perumahan. Nah, jadi memang kami mengharapkan pemerintah bisa mengoptimalkan dana BPJS ini daripada mengeluarkan lagi penambahan beban untuk iuran TAPERA. Jadi kalau kita lihat saat ini sebenarnya nilainya sudah cukup besar, jadi 30% dari total JHT yang saat ini 460 triliun itu bisa sampai 138 triliun. Jadi ini dana yang tidak sedikit dan ini bisa benar-benar dimanfaatkan. Nah, kami melihat bahwa manfaat daripada MPLT ini sebenarnya sama ya. Jadi kalau kita lihat perbandingkan, ini programnya juga dapat diikuti oleh para peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan memang kalau kita lihat yang saat ini dilakukan itu kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Himbara, dengan BPJS untuk mempercepat perluasan daripada program MLT ini. Contohnya kami juga sudah menandatangani dengan beberapa bank Himbara maupun dengan bank-bank daerah untuk program ini, dan ini juga bisa dimanfaatkan oleh pekerja. Jadi untuk mendapatkan fasilitas perumahan saat ini, kalau MLT itu tidak hanya menyiapkan hanya untuk konstruksi, tapi dia juga bisa selain KPR-nya itu maksimal 500 juta, juga ada pinjaman uang muka perumahan, kemudian ada pinjaman renovasi perumahan, fasilitas pembiayaan perumahan pekerja atau kredit konstruksi. Jadi ini sebenarnya sudah cukup baik untuk kita manfaatkan. Oleh karenanya kami sampaikan daripada menambah beban lagi dengan menambah iuran, kenapa nggak kita optimalkan dulu gitu dengan apa yang ada. Ya, Bu Sinta, dari sisi pengusaha ya Bu Sinta, jika nanti TAPERA sudah berlaku, seberapa berat sih beban yang ditanggung dari pihak perusahaan ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini kan yang tadi saya katakan ini kan duplikasi ya. Kalau kita lihat kondisi sekarang aja kan yang paling penting adalah memang kami setuju dengan pemerintah bahwa pekerja ini untuk kesejahteraan pekerja perlu disediakan perumahan yang layak. Itu kan udah baik gitu ya. Jadi kita tuh sudah ada caranya untuk bisa menyiapkan itu gitu kan, melalui yang tadi saya katakan MLT daripada iuran BPJS ini gitu. Jadi buat kami mengapa harus menambah beban, tidak hanya untuk kami pengusaha tapi juga untuk pekerja gitu loh. Saya tahu bahwa ini adalah tabungan, jadi nantinya juga bisa dikembalikan pada saat mereka pensiun, tapi itu kan masih berapa lama gitu. Jadi kita mesti memperhatikan faktor bahwa pada saat ini tetap saja ini adalah potongan gaji gitu yang mesti dikasih, walaupun nantinya ini tabungan yang bisa diambil, tapi kan mereka butuh dana sekarang buat apa gitu, kalau ada fasilitas yang lain yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua juga banyak yang pekerja sudah punya fasilitas rumah gitu, jadi
terus bagaimana gitu kan? Mereka kan tetap harus nunggu kan, nunggu sampai nanti dia pensiun baru bisa dapat uangnya kembali gitu. Jadi saya pikir dengan kondisi yang ada pada saat ini menambah beban pekerja maupun pengusaha. Jadi sebaiknya kita optimalkan dengan apa program yang sudah ada dulu. Bu Sinta, tapi untuk dunia usaha saat ini sudah berapa persen sih Bu bebannya memang dengan ada potongan-potongan ini? Dan jika PP ini benar diterapkan Bu tanpa ada penundaan atau evaluasi, apakah ini akan mempengaruhi produktivitas dari dunia usaha sendiri? Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini saat ini beban pungutan yang telah ditanggung pemberi kerja ini sudah sebesar 18,24 sampai 19,74% dari penghasilan pekerja. Ini rinciannya itu jaminan sosial ketenagakerjaan, itu ada jaminan hari tuanya 3,7, ada jaminan kematian 0,3, ada jaminan kecelakaan kerjaan, kemudian ada jaminan pensiun, kita juga ada jaminan sosial kesehatan, jaminan kesehatan 4%, kemudian ada cadangan pesangon dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini sudah banyak ya yang saat ini sudah harus ditanggung. Nah, memang kalau kita melihat kondisi saat ini memang tidak sedang baik-baik saja juga secara ekonomi ya. Jadi memang kita juga melihat dengan kondisi beban saat ini tentu saja juga mempengaruhi bisnis di Indonesia, dan oleh karenanya juga kita melihat demand juga menurun, kemudian cost juga di bisnis juga bertambah. Makanya kita mesti fokus untuk survival period pada saat ini gitu. Jadi memang ini baru berlaku tahun 2027, tapi menurut kami konsep prinsipnya dulu nih yang kita harus tegaskan. Kalau ini adalah konsep tabungan, maka kita melihat apa sebenarnya yang ada, kenapa ini harus ada gitu. Apakah kita nggak bisa manfaatkan dengan apa yang sudah disiapkan pada saat ini, itu sih sebenarnya. Dan perbankan kan juga sudah banyak KPR ya, jadi dengan kata lain tuh kita merasa bahwa kalau memang pemerintah mau ini menjadi benar-benar tabungan, ya mungkin pemerintah harus hadir di sini gitu untuk bisa menyiapkan pendanaan untuk ini. Nah, Bu Sinta, mengenai aturan PP ini ya yang berhubungan dengan karyawan swasta yang juga wajib mengikuti tapera, apakah masih perlu direvisi atau ditolak sepenuhnya nih Bu Sinta? Iya betul. Jadi kami sebenarnya sudah memberikan masukan kepada pemerintah ya. Jadi kami sudah melakukan konsultasi, koordinasi. Kami juga sudah sampaikan gitu sebelum PP ini keluar. Memang kita agak kaget nih, agak mendadak kalau yang terakhir ini revisinya. Tapi masukan itu sebenarnya kami sudah sampaikan. Jadi usulan kami sebenarnya seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Dan kalau memang pemerintah memang benar-benar mau tetap melaksanakan, ya monggo dengan ASN, mungkin dengan TNI Polri gitu. Silakan aja yang masih dalam kontrol pemerintah. Tapi saat ini mungkin jangan diranah ke swasta. Oke, berarti butuh revisi dan juga sudah ada masukan bagi pemerintah. Bu, tapi apakah ada langkah lain yang konkret? Mungkin menyurati Presiden, Bu, terkait dengan PP 21? Sudah, kami sudah menyurati Presiden. Jadi sebenarnya semua upaya sudah kami lakukan sih gitu loh. Kami juga sudah menyurati Presiden. Mungkin pemerintah punya banyak pertimbangan lain ya, tapi sebenarnya harapan kami sebelum PP itu dikeluarkan sebaiknya dikonsultasikan secara rinci dulu ya, dan berikan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan gitu. Jadi sehingga masukan-masukan seperti ini mungkin bisa dianalisa lebih jauh gitu, karena menurut kami saat ini kita perlu juga satu konsistensi kebijakan ya. Jadi apa sesuatu yang bisa diimplementasikan, apa yang belum bisa kami implementasikan gitu. Oleh karenanya kami tuh sebenarnya sudah selalu siap untuk berdialog dan juga memberikan masukan konkret kepada pemerintah. Oke, artinya kita nanti akan melihat ya Bu, bagaimana respon dari pemerintah setelah ada masukan, dan juga dari Apindo sendiri ternyata sudah memberikan, ada penyuratan sendiri langsung ke Presiden terkait dengan PP 21 2024. Betul, nanti kita akan update lagi ke Apindo ya Bu ya. Baik,
Terima kasih Bu Sinta Kenapa? Kamdani. Nanti kita update lagi ya Bu. Saya nanti kontak Ibu lagi ya. Iya. Terima kasih Oke. Bu Sinta Kamdani selaku Ketua Umum Apindo sudah memberikan insight bagi pemirsa Metro TV. Terima kasih Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.